Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengelolaan kawasan lindung. Jadi menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, pengelolaan kawasan lindung adalah sebuah rangkaian proses, mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung dengan tujuan bahwa kawasan lindung itu bisa diwujudkan. Nah, berdasarkan Kepres yang sama, ada 3 hal yang perlu kita ketahui bahwa pertama adalah pengertian ruang itu sendiri, di mana ruang itu merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di ruang itu kehidupan dan pembangunan itu didukung, kemudian harus ada fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Namun demikian, ruang itu kondisinya semakin terbatas. Maka perlu adanya upaya pengaturan dan perlindungan melalui kebijakan pengembangan pola tata ruang untuk menetapkan kawasan lindung. Dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi dari lingkungan hidup sendiri. Sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua adalah mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Kalau kita ilustrasikan, sebenarnya ada 4 jenis kawasan dalam perencanaan, mulai dari kawasan lindung, penyangga, kawasan budidaya, dan kawasan lindung pantai. Kalau kita lihat di ilustrasi di sini, kawasan lindung itu merupakan kawasan hutan konservasi contohnya, kemudian desa hutan, dan lain sebagainya. Untuk kawasan penyangga itu adalah kawasan yang menjadi pembatas antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung. Dan kawasan lindung sendiri itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kemudian kawasan perlindungan setempat, yang ketiga kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta yang terakhir adalah kawasan rawan bencana alam. Jadi yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Itu ada 3 kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan ini. Yang pertama adalah kawasan hutan lindung, yang kedua kawasan bergambut, yang ketiga kawasan resapan air. Nah, kawasan hutan lindung itu punya fungsi untuk mencegah erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, dan air permukaan. Kriterianya adalah berada punya skor 175 untuk faktor-faktor seperti lereng lapangan, kemudian jenis tanahnya, kemudian curah hujannya, kemudian kelerengannya itu 40% atau lebih, dan punya ketinggian minimal 2000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua adalah kawasan bergambut. Kawasan ini perlindungan terhadap kawasan ini dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir. Kemudian melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut itu sendiri dengan kriteria tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai maupun rawa. Yang ketiga, kawasan resapan air. Jadi, perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberi ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Dan air hujan itu akan menjadi penyedia kebutuhan air tanah serta penanggulangan banjir. Kriterianya adalah dengan curah hujan yang tinggi, maka struktur tanahnya itu mudah meresapkan air. Dan bentuk geomorfologinya itu mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Sesuai dengan kriterianya, jenisnya jadi namanya kawasan resapan air. Kemudian jenis kawasan lindung yang kedua adalah kawasan perlindungan setempat. Nah, di bawah kriteria kawasan ini ada 4
daerah ya, atau 4 lokasi atau 4 kawasan. Pertama ada sempadan pantai, kedua sempadan sungai, ketiga kawasan sekitar danau dan atau waduk, keempat kawasan sekitar mata air. Untuk kawasan sempadan pantai itu perlindungan terhadap sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, di mana sempadan itu dihitung minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Lebarnya proporsional sesuai dengan kondisi fisik pantai itu sendiri. Tapi ke arah darat itu minimal 100 meter. Kemudian sempadan sungai, ya mirip dengan sempadan pantai. Kalau sempadan sungai itu melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu atau merusak kondisi sungai itu. Lihat dari kualitas airnya mungkin, fisiknya, kemudian alirannya. Untuk sungai-sungai besar atau anak sungai yang di luar kawasan permukiman, itu kriteria sempadannya adalah 100 meter untuk sungai besar, 50 meter untuk anak sungainya. Tapi untuk di kawasan permukiman, sempadannya itu harus cukup untuk dibuatkan jalan inspeksi dengan lebar 10-15 meter. Yang ketiga adalah kawasan sekitar danau atau waduk. Seperti namanya, kawasan ini dilindungi untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau atau waduk itu sendiri. Dengan kriteria tergantung dengan kondisi bentuk dari waduk atau danaunya, maka sempadannya itu berkisar antara 50 sampai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Yang terakhir adalah kawasan sekitar mata air. Dengan kriteria minimal kawasan perlindungannya adalah diameter atau buffer ya kalau di situ, jadi radius 200 meter dari pusat mata airnya. Itu minimal 200 meter. Kemudian kriteria kawasan lindung yang ketiga adalah kawasan suaka alam dan cagar budaya. Nah, untuk kriteria ini punya 6 jenis kawasan, mulai dari suaka alam sampai kawasan rawan bencana alam. Pertama, kawasan suaka alam yang dibagi menjadi beberapa kriteria bernama kawasan cagar alam, di mana secara umum fungsinya adalah punya keanekaragaman tumbuhan satwa, kemudian secara kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli, kemudian punya luas dan bentuk tertentu untuk menunjang pengelolaan perlindungannya dengan daerah buffer yang cukup luas. Kemudian suaka marga satwa itu untuk tempat hidup atau perkembangbiakan jenis satwa tertentu. Dengan ciri kedua adalah populasi satwa yang tinggi, kemudian menjadi tempat kehidupan bagi berbagai jenis satwa dan punya luas yang cukup. Yang ketiga adalah hutan wisata, punya kondisi yang menarik dan indah, entah itu secara alamiah atau melalui campur tangan manusia, dimanfaatkan biasanya untuk rekreasi dan olahraga, ada satwa buru yang dapat dikembangbiakan, serta mempunyai luas yang cukup dan kondisi lapangan tidak membahayakan karena memang ditujukan untuk wisata. Kemudian yang keempat ada daerah perlindungan plasma nutfah, di mana memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat dalam kawasan konservasi yang ditetapkan, kemudian merupakan areal tempat pemindahan satwa dan punya luas yang cukup, serta kondisi lapangan yang tidak membahayakan. Yang kelima adalah daerah pengungsian satwa, di mana itu merupakan wilayah kehidupan satwa sejak semula menghuni area tersebut, dan mempunyai luas tertentu yang memungkinkan adanya proses hidup kehidupan dari berkembang biaknya satwa yang ada di daerah tersebut. Kemudian kawasan suaka alam dan cagar budaya itu dibagi pertama menjadi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya. Jadi kawasan suaka alam laut itu untuk melindungi biota ekosistem laut, di mana kawasannya berupa perairan laut, wilayah pesisir,
gugusan karang atau atol dan punya keunikan ekosistem tersendiri. Kemudian kawasan pantai berhutan bakau. Seperti namanya, dia merupakan pantai yang punya hutan bakau, menjadi tempat berkembangnya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut. Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan antara air pasang tertinggi dan terendah diukur dari garis surut terendah ke arah darat. Kalau sempadan tadi kan dari garis pasang tertinggi. Kalau kawasan lindung dari pantai berhutan bakau itu adalah diambil dari titik surut terendah ke arah darat, berarti lebih besar. Kemudian Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam merupakan upaya atau tujuan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Kemudian kawasannya itu punya tumbuhan atau satwa yang beragam dan bervegetasi tetap ya, berarti sepanjang tahun masih ada, dan punya arsitektur bentang alam yang baik, serta punya akses yang baik untuk keperluan pariwisata. Kemudian kawasan cagar budaya ilmu pengetahuan merupakan tempat di mana berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terancam dari kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Nah, ruang tersebut itu punya misalnya bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, atau kawasan dengan bentukan geologi tertentu. Dan terakhir adalah kawasan rawan bencana alam. Jadi kawasan bencana alam itu dilakukan perlindungan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana oleh alam maupun yang secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Contohnya adalah kawasan-kawasan yang punya potensi tinggi mengalami bencana seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan longsor. Nah, dalam pengendalian kawasan lindung itu dilarang sama sekali melakukan kegiatan budaya apapun, kecuali yang sifatnya berkaitan dengan fungsi perlindungan itu sendiri dan tidak mengubah bentang alam dari kawasan lindung. Kemudian kondisi penggunaan lahan juga tidak berubah, kemudian ekosistem alami yang ada itu tidak diganggu. Kemudian bagaimana kalau ada kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung? Maka akan berlaku PP Pemerintah nomor 29 tahun 1986 tentang AMDAL. Jadi ketika diatur dampaknya, diukur dampaknya, jadi ketika menurut AMDAL itu mengganggu, maka kegiatan budidaya itu harus dicegah perkembangannya. Jadi bukan berarti langsung di stop, langsung dibubarkan, tapi perkembangannya dihentikan dulu, dan fungsi perlindungannya akan dikembalikan secara bertahap. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu materi tentang kawasan lindung. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.